Selamat malam teman-teman, perkenalkan saya SG Monica Safitri, mahasiswa dari kelas S1201, program studi PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme dengan judul presentasi Mindfulness and Focus. Topik ini saya pilih karena saya merasa sangat relevan dengan tantangan kehidupan kita saat ini, terutama dalam hal menjaga kesehatan mental, mengatur konsentrasi, dan tetap produktif di era yang serba cepat dan digital. Karena itu, saya di sini akan membahas dua konsep penting yang bisa membantu kita semua untuk bertahan, bahkan berkembang di tengah-tengah tantangan tersebut, yaitu mindfulness dan fokus. Yang pertama saya akan bahas di sini adalah pengantar. Mindfulness dan fokus adalah dua hal yang semakin sering dibicarakan akhir-akhir ini dan memang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, termasuk kita mahasiswa yang setiap hari bergelut dengan tugas, kelas daring dan berbagai distraksi dari media sosial serta teknologi. Kita mungkin sering merasa lelah, mudah terdistraksi atau bahkan sulit untuk benar-benar hadir dalam satu momen tanpa terganggu oleh pikiran lain. Mindfulness atau kesadaran penuh mengajak kita untuk sadar dan hadir dalam setiap momen kehidupan kita. Sedangkan fokus membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih efektif dan efisien. Dengan memahami dan mempraktikkan keduanya, kita bisa meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh, baik dari sisi akademik maupun emosional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa sih mindfulness itu. Mindfulness ini adalah sebuah kondisi mental di mana kita sadar penuh terhadap apa yang sedang kita pikirkan, rasakan atau alami tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru dan tanpa reaksi emosional yang berlebihan. Konsep ini sebenarnya berasal dari tradisi meditasi timur, terutama Buddhisme, namun saat ini telah diadopsi dan dikembangkan luas dalam psikologi modern, terapi kesehatan mental dan bahkan dunia kerja. Mindfulness mengajarkan kita untuk hidup di masa kini, bukan terjebak pada rasa bersalah atau penyesalan dari masa lalu, dan juga tidak terlalu cemas berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Dalam praktiknya, mindfulness tidak harus selalu dilakukan dengan meditasi formal. Kita bisa melatihnya dengan kegiatan sederhana seperti memperhatikan napas saat belajar, menyadari langkah kaki saat berjalan, atau mengamati pikiran kita tanpa langsung menilai apakah itu baik atau buruk. Latihan-latihan kecil seperti ini bisa membawa efek besar jika dilakukan secara rutin, dan ini sangat penting karena kebanyakan dari kita sering hidup di kepala bukan di saat ini. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai apa itu fokus. Fokus di sisi lain adalah kemampuan kita untuk mengarahkan dan mempertahankan perhatian pada satu hal dalam jangka waktu tertentu. Fokus dibutuhkan dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari membaca modul kuliah, menulis tugas, hingga mendengarkan orang lain berbicara. Sayangnya dalam realitas kehidupan saat ini, fokus seringkali menjadi tantangan besar. Kita dikelilingi oleh notifikasi, pesan, email, dan informasi yang terus-menerus datang. Akibatnya kita terbiasa berpindah-pindah perhatian atau multitasking yang sebenarnya menurunkan kualitas kinerja otak dan membuat kita lebih cepat lelah secara mental. Kurangnya fokus bisa menyebabkan pekerjaan yang seharusnya selesai dalam 1 jam akhirnya molor hingga berjam-jam. Bahkan bisa membuat kita merasa frustasi dan kehilangan motivasi. Oleh karena itu, kemampuan untuk fokus dan mempertahankan fokus adalah keterampilan penting yang perlu dilatih seperti halnya otot. Selanjutnya di sini ada pembahasan tentang hubungan mindfulness dengan fokus. Mindfulness dan fokus adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Dengan melatih mindfulness, kita menjadi lebih sadar ketika pikiran kita mulai melayang, dan secara sadar pula kita mengembalikan perhatian pada hal yang penting. Artinya, mindfulness adalah fondasi untuk membangun fokus yang kokoh. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin melatih mindfulness memiliki kapasitas atensi yang lebih panjang, kemampuan regulasi emosi yang lebih baik, dan respon stres yang lebih rendah. Mindfulness itu ibarat rem tangan yang membantu kita berhenti sejenak, mengenali gangguan, dan memilih untuk kembali fokus ke apa yang sedang kita lakukan. Dengan membiasakan diri untuk menyadari saat berpikir teralihkan, kita tidak perlu panik atau marah, tapi cukup kembali ke momen sekarang. Inilah keterampilan yang sangat penting bagi kita, apalagi dalam belajar jarak jauh seperti sekarang.
Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai manfaat mindfulness. Ada banyak manfaat dari mindfulness, baik dari sisi fisik, sisi mental maupun sosial. Secara fisik, mindfulness dapat menurunkan tekanan darah, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Secara psikologis, mindfulness membantu menurunkan stres, kecemasan, dan depresi. Mindfulness juga meningkatkan kesadaran diri sehingga kita lebih peka terhadap emosi sendiri maupun orang lain. Dalam hubungan sosial, mindfulness membuat kita lebih hadir saat berinteraksi, lebih sabar, dan lebih empati. Menariknya, otak kita juga berubah secara struktural ketika kita rutin melakukan latihan mindfulness. Bagian otak yang berperan dalam perhatian dan regulasi emosi menjadi lebih aktif dan tebal. Jadi ini bukan hanya teori, tapi sudah terbukti secara ilmiah. Selanjutnya di sini ada teknik mindfulness praktis. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh distraksi seperti sekarang, penting bagi kita untuk memiliki cara praktis untuk melatih mindfulness atau kesadaran penuh. Ada beberapa teknik sederhana namun efektif yang bisa langsung kita praktikkan tanpa perlu alat khusus atau tempat tertentu. Yang pertama adalah latihan pernafasan. Teknik ini bisa dimulai dengan duduk tenang dan memperhatikan ritme napas, mengamati udara masuk dan keluar dari hidung atau mulut kita. Kita hanya perlu beberapa menit untuk menyadari tarikan dan hembusan nafas tanpa mengubahnya. Hal ini dapat menenangkan sistem saraf dan membantu kita kembali ke momen saat ini. Yang kedua di sini ada body scan. Teknik ini membantu kita menyadari setiap bagian tubuh, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kita bisa melakukan ini sambil berbaring atau duduk santai. Misalnya mulai dengan memperhatikan sensasi dahi, mata, rahang, lalu bergerak perlahan ke bahu, dada, tangan, perut, hingga kaki. Latihan ini mengajarkan kita untuk lebih terhubung dengan tubuh dan merasakan kehadiran tanpa terburu-buru. Yang ketiga di sini ada menulis jurnal secara reflektif. Melalui menulis bebas tanpa sensor, kita bisa mengenali emosi dan pikiran yang muncul setiap hari. Tujuannya bukan untuk menilai atau memperbaiki, tapi untuk mengamati. Kebiasaan ini sangat bermanfaat bagi kita yang sering merasa cemas atau kewalahan karena pikiran yang terlalu penuh. Keempat adalah meditasi berjalan. Saat berjalan di kampus, di taman, atau bahkan saat menuju kantin, kita bisa mencoba melangkah dengan penuh kesadaran, merasakan sentuhan kaki dengan tanah, arah gerak tubuh, dan sekeliling tanpa melihat ponsel atau terburu-buru. Teknik-teknik di atas ini sangat fleksibel dan bisa dilakukan kapan aja. Bisa di rumah, saat istirahat kuliah, atau bahkan di tengah kesibukan tugas. Intinya mindfulness bukan tentang mencari waktu khusus, tetapi tentang bagaimana kita membawa kesadaran dalam aktivitas sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang cara melatih fokus. Melatih fokus di era digital adalah tantangan tersendiri karena perhatian kita sangat mudah terbagi ke berbagai arah, seperti media sosial, pesan instan, notifikasi, dan pikiran yang terus meloncat-loncat. Meskipun seringkali pikiran kita meloncat-loncat ke berbagai arah, tapi bukan berarti fokus kita tidak bisa dilatih. Ada beberapa metode sederhana dan terbukti ampuh untuk meningkatkan konsentrasi. Contohnya, yang pertama di sini adalah single tasking, yaitu kebiasaan untuk menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Banyak dari kita terbiasa dengan multitasking karena merasa produktif. Padahal studi menunjukkan bahwa multitasking justru menurunkan efisiensi otak dan membuat hasil kerja menjadi kurang optimal. Saat kita fokus penuh pada suatu hal, kualitas kerja dan pemahaman kita akan meningkat. Nah, selanjutnya di sini ada teknik Pomodoro. Teknik ini terdiri dari siklus kerja selama 25 menit tanpa distraksi, diikuti dengan istirahat singkat selama 5 menit. Setelah itu ada 4 siklus. Kita bisa beristirahat lebih lama selama 15-30 menit. Pola ini membantu otak tetap segar dan mencegah kelelahan mental. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk saat mengerjakan tugas kuliah atau belajar menjelang ujian. Selanjutnya di sini ada kondisi lingkungan belajar. Kondisi lingkungan belajar di sini juga sangat mempengaruhi fokus kita. Meja yang bersih dan rapi dapat memberikan ketenangan visual. Cahaya yang cukup, ventilasi yang baik, serta suasana tenang tanpa suara bising akan memperkuat konsentrasi. Sebisa mungkin jauhkan ponsel atau aktifkan mode jangan ganggu agar tidak tergoda membuka media sosial. Terakhir di sini ada kesehatan fisik. Kesehatan fisik sangat berkaitan dengan erat
kemampuan fokus, tidur yang cukup 7-8 jam per malam, pola makan yang seimbang, serta olahraga ringan secara rutin akan mendukung kerja otak. Hindari mengonsumsi terlalu banyak konten digital, terutama sebelum tidur karena dapat mengganggu kualitas istirahat. Dengan latihan dan pola hidup yang konsisten, fokus bukan hanya bisa dilatih, tapi juga bisa ditingkatkan secara signifikan. Untuk slide di sini membahas tentang tantangan dan solusi. Dalam proses membangun mindfulness dan fokus, tentu kita akan menghadapi berbagai hambatan, baik dari luar maupun dalam diri kita sendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah gangguan digital. Setiap harinya kita dibombardir oleh notifikasi dari media sosial, pesan instan, dan aplikasi lainnya. Bahkan saat mencoba fokus, kita cenderung membuka ponsel secara otomatis, padahal tidak ada hal yang penting. Selain itu, ada juga kebiasaan menunda-nunda atau prokrastinasi. Ini sering kali terjadi karena kita merasa kewalahan atau takut memulai tugas. Alih-alih menyelesaikan pekerjaan, kita mencari pelarian dalam bentuk hiburan digital, seperti scroll TikTok atau nonton video pendek tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam. Tantangan lainnya di sini adalah lingkungan yang tidak mendukung. Misalnya rumah yang terlalu ramai, teman kos yang sering mengajak ngobrol, atau tidak adanya ruang pribadi untuk belajar. Namun, semua tantangan ini bukan tanpa solusi. Salah satunya adalah dengan melakukan digital detox. Kita bisa menetapkan waktu-waktu tertentu dalam sehari untuk tidak menyentuh gawai, misalnya 1 jam sebelum tidur atau saat belajar. Selain itu, kita bisa menggunakan aplikasi pendukung produktivitas seperti Forest, Stay Focus, atau Focus To Do yang akan memblokir aplikasi distraksi selama waktu fokus. Untuk mengatasi prokrastinasi, cobalah menerapkan metode Just Start, yaitu memulai tugas selama 2 menit saja. Biasanya saat kita mulai dan kita akan terdorong untuk melanjutkan. Lingkungan juga bisa disesuaikan. Carilah ruang yang tenang, pakai earphone untuk white noise, atau pasang timer agar kita lebih disiplin. Yang paling penting adalah konsistensi. Tidak perlu langsung melakukan semua teknik sempurna. Latihan 5-10 menit setiap hari jauh lebih efektif daripada latihan lama tapi jarang. Dengan konsistensi, mindfulness dan fokus akan menjadi kebiasaan. Pada slide 10 di sini kita akan membahas relevansi dengan mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita menghadapi berbagai tekanan yang datang bersamaan, dari tumpukan tugas, ujian beruntun, hingga ekspektasi dari orang tua, dosen, bahkan diri sendiri. Dalam situasi seperti ini, sangat mudah untuk merasa kewalahan, cemas, atau bahkan kehilangan arah. Inilah mengapa kita perlu untuk mindfulness dan fokus menjadi sangat penting. Mindfulness membantu kita untuk lebih sadar akan apa yang sedang terjadi dalam diri kita, baik itu dari rasa lelah, stres, cemas, atau pikiran negatif. Dengan menyadari tanpa menghakimi, kita bisa merespon dengan lebih bijak. Misalnya saat merasa gagal atau tertinggal, kita bisa menenangkan diri dulu daripada langsung panik. Sementara itu, fokus, kontrol atas diri sendiri, dan kesejahteraan mental itu adalah sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa. Dengan cara ini, kita akan lebih percaya diri sendiri untuk kedepannya. Tibalah kita di penghujung slide. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan nilai atau value. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa mindfulness dan fokus bukan hanya teori psikologis, tetapi keterampilan hidup yang sangat bisa kita latih. Dengan latihan kecil yang dilakukan secara rutin, kita bisa memperbaiki kualitas perhatian, mengurangi stres, dan meningkatkan kepuasan hidup. Nilai yang paling penting di balik semua ini adalah kesadaran untuk hadir secara penuh dalam setiap momen di kehidupan kita. Ketika kita hadir, kita bisa benar-benar mendengarkan, belajar, bekerja, bahkan mencintai dengan lebih tulus. Kehadiran penuh adalah bentuk penghargaan tertinggi pada hidup kita diri sendiri. Untuk selanjutnya di sini ada slide ke-12, yaitu slide yang menjelaskan tentang referensi. Materi presentasi ini saya susun berdasarkan modul estetika humanisme serta ditambah dengan referensi dari situs Mindful, beberapa jurnal psikologi positif, dan artikel pengembangan diri dari sumber-sumber terpercaya. Semua ini saya pilih untuk memperkuat pemahaman teoretis dan praktek dari mindfulness dan fokus, terutama dalam konteks kehidupan kita sebagai mahasiswa dan generasi muda yang sangat terhubung dengan teknologi saat ini.
Demikianlah presentasi saya mengenai mindfulness and focus. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini tidak hanya menjadi informasi, tetapi bisa menjadi inspirasi untuk kita semua untuk mulai melatih kesadaran diri dan membangun fokus secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman juga dosen pengampu. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya atau kesalahan dalam pengucapan saya. Terima kasih saya ucapkan dan selamat malam.